Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur pada kesempatan ini kita akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Allah. Pembacaan kita dari Amsal pasal 13. Nah, Amsal banyak berbicara tentang nasihat, ya nasihat-nasihat praktis dalam perjalanan hidup kita supaya kita berjalan sesuai dengan pimpinan Allah sendiri. Ya, Amsal berbicara tentang nasihat bagaimana perjalanan hidup kita, ya, supaya kita sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan dan kita menjadi orang yang benar, ya. Orang yang benar dan orang benar itu akan diberkati Tuhan. Jadi Tuhan mau supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Amsal pasal 13 ayat 1 berbunyi demikian. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Jadi kita lihat bahwa orang yang bijaksana itu mendengar didikan. Jadi ada didikan, ada disiplin, ada hajaran yang bertujuan ya membentuk seseorang menjadi pribadi yang baik, yang bagus. Ya, yang mempunyai ya sesuatu yang baik dalam hidupnya, yang terbentuk ya seperti itu. Nah, orang yang mendengar didikan, yang mau dididik, ya, yang mau didisiplin, yang mau dihajar, maka orang ini adalah orang yang bijak, orang yang berhikmat, orang yang baik, ya, orang yang akan berhasil. Orang yang akan mengalami sukacita besar dan didikan ya yang terutama dalam hidup kita adalah kebenaran firman Allah. Jadi firman Allah inilah yang akan mendidik kita, menegur kita, ya menunjukkan kesalahan yang kita lakukan dan membimbing kita kepada kebenaran. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat berikut berkata, di ayat 13, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Siapa meremehkan firman? Nah, ada orang-orang yang meremehkan firman. Ya, meremehkan firman, ya tidak mau terima firman. Ya, menyepelekan, mengabaikan, tidak suka dengan firman. Ya, tidak membaca Alkitab, tidak mempelajari Alkitab, tidak mau mendengar nasihat, tidak mau mendengar didikan. Sekali lagi, didikan yang terbaik adalah dari firman Allah. Ya, supaya kita bijak, menjadi orang bijak, kita harus mau dengar didikan. Berarti kita harus mau dengar firman. Kita mau dengar suara Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Jadi orang-orang yang mengabaikan firman, yang tidak mau tahu tentang firman, ya, dia akan mengalami kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita, dia tidak akan terbentuk. Itu sebabnya kita perlu mencintai firman. Firmanlah yang akan mendidik kita. Ya, tadi pujian berkata, firman-Mu yang berkuasa untuk mengubah sikap hati. Jadi perubahan hati kita, perubahan hidup kita oleh firman. Ada orang yang dinasehati dengan cara manusia tidak masuk-masuk. Tapi ketika dia membaca firman, merenungkan firman, firman itu menyentuh dia dan akhirnya terjadi perubahan di dalam hidupnya. Jadi firman mampu mengubah hidup kita. Amin. Firman mampu mengubah hidup kita. Firman mampu membawa kita kepada damai sejahtera, kepada kebahagiaan. Firman yang akan terus mengontrol hidup kita, sehingga kita berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Ya, berjalan pada jalan yang benar sehingga kita tidak terjerumus pada jurang. Ya, jurang maut. Jadi kalau kita salah, maka firman akan memberitahukan kesalahan kita. Bahkan firman itu akan menghajar kita, mendisiplin kita. Nah, kita bersyukur jikalau firman mendisiplin kita. Ya, kalau firman ya menghajar kita,
Ya, firman itu juga seperti tongkat yang menghajar, ya, seperti palu yang memukul dan menghancurkan batu yang keras, ya. Jadi kita butuh firman. Di ayat 24 berkata begini, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, alat penghajar bagi setiap orang, ya, yang terpenting, yang terbaik adalah firman. Ya, firman yang mampu. Ya, firman itu ya seperti pedang tajam bermata dua, ya, sanggup memisahkan apa dikatakan sumsum, ya. Jadi menusuk begitu dalam dan berkuasa. Firman itu berkuasa. Nah, ketika kita melakukan perbuatan yang tidak benar, firman itu mampu menghajar kita. Ya, firman itu mampu mendisiplin kita, memberitahukan kepada kita segala perbuatan kita yang tidak benar. Kemudian dia bawa kita diluruskan kembali. Nah, itu pun akan terjadi kalau kita menjadi pribadi yang bijak, yang mau mendengarkan nasihat, yang mau mendengarkan firman. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang yang percaya, ya, orang yang mengasihi Tuhan dan orang yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan akan memberikan firman-Nya kepada kita. Tuhan terus mendidik kita, bahkan Dia mendisiplin kita ketika kita jauh daripada jalan kebenaran, ketika kita berjalan pada jalan yang sesat, ketika kita melenceng daripada rancangan Allah, melenceng dari tujuan Allah. Oleh karena Allah mengasihi kita, maka Allah akan mendidik kita, mendisiplin kita, bahkan menghajar kita. Persoalannya, siap enggak kita dididik oleh Tuhan? Siap enggak kita dididik oleh firman? Ya, orang yang mencintai firman, dia akan diberkati. Tapi orang yang mengabaikan firman, orang ini enggak siap dididik. Orang ini enggak siap dibentuk. Orang ini enggak siap dihajar. Ya, bahkan ketika ada hajaran, dia protes. Ya, dia mengeluh. Ya, dia membangkang, dia berontak, bahkan dia tinggalkan Tuhan. Ya, tidak terima kenyataan pahit, ya, yang terjadi dalam hidupnya. Padahal itu Tuhan izinkan untuk mendisiplin dia, memproses dia, membentuk dia. Karena dia melakukan sesuatu yang keliru, yang salah. Sehingga Tuhan menghajar dia, tetapi dia tidak mau. Nah, tidak semua orang mau dihajar. Tidak semua orang mau dididik. Tidak semua orang mau didisiplin. Tidak semua orang mau dinasehati. Tidak semua orang mau jalannya diluruskan. Sebab apa? Manusia banyak yang mengikuti kemauannya sendiri. Menurut saya jalan saya sudah baik. Menurut saya jalan saya sudah lurus. Menurut saya inilah yang benar. Ya, orang seperti ini akan mengalami kehancuran yang tidak mau dididik. Jadi kita harus mau mendengar didikan. Ya, kita harus mau mendengar firman Allah. Bahkan kita harus memberi diri kita untuk dihajar. Sebab hajaran itu baik, cambuk itu baik. Maka dikatakan siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Ya, bagian firman Tuhan yang kita renungkan hari ini adalah menerima disiplin dari Tuhan. Ya, menerima hajaran dari Tuhan. Ya, mana ada orang tua yang membiarkan anaknya hidup dalam perbuatan-perbuatan yang tidak benar, yang akan mencelakakan dia, kemudian orang tua itu hanya menonton saja, ya, hanya melihat saja, atau bahkan tersenyum dengan perbuatan anaknya yang tidak baik. Gak mungkin. Orang tua akan memanggil anak itu, akan menasehati anak itu, akan berkata-kata kepada anak itu. Dan manakala anak itu belum mengalami perubahan, tidak ada pembaharuan dalam hidupnya, maka orang tua akan menggunakan tongkat. Tongkat gembala. Akan dipukulin anak. Ya, didisiplin anak. Ya, dihajar. Nah, maka dikatakan mengasihi anak. Jadi orang tua yang mengasihi anak menghajar dia pada waktunya. Bukan menghajar terus, gak ada kesalahan, dihajar terus. Wah, ini gak normal. Bukan. Tetapi ketika dia melihat kesalahan, dan juga tingkat kesalahan itu tentu bervariasi. Ada hanya untuk sekedar diomongin aja, dinasehati kata-kata saja. Tetapi ada kalanya
tongkat itu harus dia gunakan. Ya, harus ada cambuk. Nah, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya sekiranya dalam perjalanan hidupnya dia sudah melenceng, maka Tuhan bisa menggunakan cambuknya, menghajar dia. Bukan karena kebencian Allah kepada kita, kepada umat, tetapi karena kasih sayangnya. Jadi kita bersyukur kalau kita dihajar. Mungkin peristiwa-peristiwa yang kita alami, bisa saja itu semacam hajaran dari Tuhan, mengingatkan kita akan kehidupan kita selama ini. Mungkin kita sudah jauh daripada Tuhan, mungkin kita sudah asik dengan dunia ini, asik dengan diri sendiri. Kemudian peristiwa-peristiwa sukar yang kita hadapi sebagai cambuk kepada kita, untuk kemudian kita mengarahkan pandangan kita kepada Dia, kepada Allah yang mengasihi kita. Ya, ada cambuk. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita lihat dalam Ibrani pasal 12 itu, bagaimana pembentukan daripada Allah menggunakan juga ya disiplin atau cambuk ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan ayat 5 Ibrani pasal 12. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Atau juga dalam Amsal tadi, jangan anggap enteng firman. Ya, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ada peringatan-peringatan Allah. Ada aturan-aturan, ya, ada hukum-hukum yang Allah berikan kepada kita. Jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang diakuinya sebagai anak. Jadi orang percaya ya diberi status sebagai anak-anak Allah, maka anak-anak Allah ini, orang percaya ini tidak dibiarkan begitu saja sesuka hatinya. Ya terserah mau kemana kita, biarin aja. Mau berbuat dosa biarin aja, mau lakukan hal yang jahat biarin aja. Tidak, karena Tuhan mengasihi anak-anaknya, Tuhan menghajar. Ya Tuhan menyesah, yang menyesah itu mendisiplin ya, mendidik. Ya bahkan menggunakan tongkat atau cambuk ya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, ya, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di mana terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Mana ada ayah membiarkan anaknya kacau balau tanpa aturan? Enggak ada. Pasti diberikan aturan, diberikan disiplin, dihajar kalau anak itu ya sudah melakukan tindakan-tindakan yang semestinya harus mendapatkan hajaran dari ayahnya. Ya, mendapatkan hajaran pada waktunya, kata kitab Amsal tadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Udah biarin aja. Mungkin ada orang yang berkata, Bapak itu anak-anak Bapak hari-hari main judi. Nah, biarin aja. Gak apa-apa, hebat dia. Wah, papa yang bagaimana ini? Ya, ada orang lagi lapar. Bapak, anak Bapak itu loh Pak. Kenapa? Itu mabuk-mabukan tiap hari. Oh, biarin aja. Anak saya, ngapain lurusin? Biarkan dia berkembang. Wah, gawat kali itu. Bapak, ada laporan lagi. Ya, anak Bapak mencuri. Merampok, oh biarin aja, berarti dia hebat. Itu namanya kreatif. Kacau balau. Melakukan kejahatan dibiarkan aja. Ya nggak mungkin lah. Ya seorang ayah akan bertindak. Nah tetapi kalau dibiarkan itu berarti anak-anak gampangan. Anak-anak yang wah udahlah biarin aja lah, hancur-hancur lah. Jadi kalau kita didisiplin oleh Tuhan, kita harus bersyukur. Amin. Kita harus bersyukur ada didikan Tuhan, ada firman Allah yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau saudara dengar khotbah, ya khotbah itu nusuk, ya jangan justru malah sama pengkhotbah ini ada-ada aja, nyinggung-nyinggung perasaan aja gitu.
Ya jangan harus bersyukur, terima kasih Tuhan khotbah hari ini. Ya sangat bukan menyentuh lagi, sangat menusuk begitu dalam. Ya saya lakukan kejahatan itu dan hari ini firman itu nusuk hati saya. Puji Tuhan, ampuni saya Tuhan atas segala dosa dan kesalahan saya. Kan harusnya begitu. Tapi faktanya bagaimana? Pak Pendeta nyinggung-nyinggung perasaan terus, malah sudah dengar khotbahnya. Kenapa? Nusuk-nusukin terus. Lah, bukan nusuk-nusukin kerja Pak Pendeta itu khotbah, itu firman. Jadi kalau kita melakukan hal yang salah dan hari ini firman Tuhan ingatkan kita, bahkan firman Tuhan itu menusuk sampai dalam, sampai ke jiwa kita, di sumsum itu ya. Jadi kita harus bersyukur, terima kasih. Ini buat saya sudah melakukan kesalahan itu, firman itu untuk saya. Ya, harusnya kita katakan begitu, tapi seringkali sok suci itu pendeta itu, sok suci itu pemberita firman. Emangnya dia sudah bisa lakukan? Emangnya dia sudah murni, sudah hebat-hebat banget ngomongin orang aja? Saya mau berkata, bukan ngomongin orang, ya menyampaikan firman. Tapi kalau kita yang dengar firman, memang firman itu untuk kita, menemplak kita, ya memang firman itu ngomongin kita, langsung bicara sama kita. Terus apa yang harus kita lakukan? Bersyukur. Terima kasih Tuhan, berarti Tuhan mengasihi saya. Saya bukan anak-anak gampangan. Bukan anak gampang, berarti ya ini buat saya. Nah perhatikan, selanjutnya di ayat 9 dari Ibrani pasal 12. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran. Dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup. Jadi firman itu memberi hidup. Menghidupkan kita, ya meluruskan jalan kita, ya menegur kita akan kesalahan kita, ya menunjukkan kesalahan-kesalahan kita, kemudian dia mengarahkan kita pada jalan yang benar, menuntun kita kepada kebenaran. Nah, bukankah kita semestinya bersyukur? Ya, bukannya marah-marah kepada orang yang memberitakan firman, bukannya protes, tapi bersyukur. Terima kasih Tuhan, hari ini saya sudah mendengar firman-Mu melalui hamba Tuhan itu. Ya keras dia bicara, menusuk sekali. Tapi itu kebenaran, itu firman dan aku mau terima. Jadi jangan membenci pendetanya atau pembawa firman. Justru harus ya bersyukur. Terima kasih Pak Pendeta, hari ini saya dengar firman menusuk begitu dalam. Di ayat 10 dikatakan, sebab mereka mendidik dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia, yaitu Tuhan, menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ya, orang tua terbatas mendidik, waktunya terbatas, cara mendidik terbatas, ya kekuatan mendidik juga terbatas, tapi Tuhan tak terbatas. Ya, dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Jadi kalau saudara diingatkan ketika mencuri, jangan mencuri. Itu untuk kita. Saat kita sedang melakukan perzinahan, kemudian Tuhan katakan, jangan berzina. Firman Tuhan katakan, ya berhenti, jangan berzina. Ya, kemudian kita melakukan hal yang kejahatan-kejahatan yang lain, kita dendam, kita sakit hati, kita marah-marah. Kita tidak mau mengampuni, kemudian Tuhan bicara, kamu harus mengasihi, kamu harus mengampuni, kamu harus bertobat itu. Jangan terus pegang sakit hati itu. Ya, kita harus bersyukur, terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan aku. Ya, mungkin kita sudah begitu ya sakit hati kepada orang lain, tidak mau lagi mengampuni, tapi firman Tuhan katakan kita harus mengampuni. Ya, tinggalkan amarahmu, tanggalkan itu, lepaskan. Ya, kita dihajar oleh Tuhan. Ketika kita tidak mau bertobat, cara Tuhan menghajar apa? Wah, mungkin diizinkan sakit penyakit. Kita sakit. Aduh Tuhan, sakit. Adakah orang yang dihajar oleh Tuhan dengan sakit penyakit akhirnya bertobat? Semestinya. Tapi ada juga orang yang
malah mengeraskan hati. Biarin aja Tuhan, mati-mati sudah, tidak ada lagi. Aku tidak akan mengasihi dia, aku tidak akan bertobat, aku tidak akan berubah. Ya pokoknya aku. Wah saudara, ini bahaya, ini gawat. Ya, akhirnya apa? Kematian. Orang-orang nggak bertobat mengalami kematian. Ya ini nggak mau yang dididik, menghancurkan dirinya sendiri. Ya, didikan atau disiplin hajaran itu seperti kita sedang berjalan ini loh. Sedang berjalan, di depan kita ada jurang. Ya, kemarin saya membaca ada WA ya. Ada orang naik mobil, kemudian ada naik mobil sebelah. Rupanya di sebelah sana itu ada sapi katanya. Sapi, rombongan sapi. Di jalan, banyak sekali. Nah, kemudian ada mobil sebelah berkata, ya sapi, dibilang ke mobil yang sebelah, yang arah sapi tadi. Nah orang ini marah, orang kok ngomong kita ini sapi apa, marah-marah dia. Nah marah-marah dia dibilang sapi. Padahal maksud orang itu ada sapi di depan, tapi karena cara tangkapnya keliru, dia marah. Akhirnya dia tetap sambil ngomel-ngomel maju terus. Tiba-tiba sapi-sapi datang, akhirnya nabrak dan diinjak-injak itu mobil, hancur. Karena banyak sapi-sapi itu, jalan sapi itu. Ya, maksud orang tadi, ya, yang lewat itu, mobil yang lewat itu, awas ada sapi, putar haluan, kira-kira begitu. Ada bahaya di depan. Tapi orang ini salah tanggap. Seringkali kita salah tanggap dengan nasihat. Orang nasihati kita, kita marah. Ya, firman datang kepada kita, kita marah, kita tersinggung. Wah, sengaja. Ya, tema khutbahnya dicari-cari untuk menyinggung saya. Lah, kok sengaja? Justru harus bersyukur, hari ini benar firmannya untuk saya. Saya memang melakukan kesalahan itu. Wah, ini pasti dari Tuhan. Harusnya begitu. Ini cara Tuhan mengingatkan saya. Bukan, wah memang dia sengaja terus. Akhirnya dia sakit hati itu sama pendetanya. Sakit hati sama pendeta karena dia bilang, pendeta terus kejar saya, cari-cari terus dosa saya. Saudara, ya pendeta tidak akan cari-cari dosa kita, dosa saudara. Ya, tapi firman yang berbicara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini memang mengapa ada banyak orang gak suka mendapatkan didikan. Gak suka dengar firman yang mengarahkan. Ya, firman terus begitu ya. Di ayat 11 dikatakan begini, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, berat rasanya, ya, hati sepertinya tidak mau terima, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi nggak enak, nggak nyaman banget ditegur. Ya betul, nggak enak, nggak nyaman banget. Kamu loh, kok gitu sih caramu, jalannya kok begitu sih perbuatanmu. Udah harus bertobat, gitu ya kira-kira ya. Apalagi yang khotbahnya keras lagi ya, caranya juga bertobat. Waduh, ngeri kali. Hati hancur rasanya, awas kau. Ya tidak gampang ya, dinasehati bahkan orang kita untuk minta ampun aja nggak gampang juga. Hati kita ini kan kecenderungannya keras hati, dinasehati malah bersungut-sungut, marah-marah, apa ini. Padahal maksudnya adalah untuk kebaikan kita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatihnya. Jadi kalau kita membuka hati untuk dididik, membuka hati untuk dinasehati, membuka hati untuk firman, kita akan dibentuk oleh firman itu. Kita akan dibentuk oleh didikan itu. Kita akan dibentuk oleh nasihat-nasihat itu, aturan-aturan itu, ya ganjaran itu. Kita akan dibentuk oleh cambuk itu. Jika memang kita waktunya harus menerima cambuk itu, hajaran itu yang daripada Tuhan, kita harus siap menerimanya. Ya, coba lihat kiri kanan, katakan siap dihajar. Ya, siap dihajar ya, amin. Ya, kalau memang harus dihajar, ya tidak apa-apa, dihajar saja. Ya, jangan malah kita, malah marah kepada orang yang nasihati, malah orang itu lagi, suka tukang nasihat lagi.
Gak usah ketemu orang itu, kenapa? Dia pasti ngomong, kamu harus begini, kamu harus begini. Semangat, begini. Wah, banyak kali ngomong dia. Nah, kan rugi kita. Kalau kita ambil posisi kita seperti itu, kita rugi. Tapi kalau kita membuka hati, ya terima kasih Bapak, terima kasih Ibu, terima kasih Om, Tante buat nasihatnya. Wah, ini aku perlukan, ini aku butuhkan. Aku mau terus dibentuk. Nah, ketika kita dibentuk, kemudian menghasilkan buah kebenaran dikatakan, yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Mari kita membuka diri untuk dipenuhi firman, ya, untuk diubahkan firman. Mari kita membuka diri untuk nasihat. Mari kita membuka diri untuk disiplin. Bahkan kita harus berani buka diri untuk cambuk, tongkat. Ya, sekiranya itu memang harus kita terima. Kita harus mau menerimanya. Daripada tidak sama sekali, tetapi nanti kita mengalami kehancuran. Kita seperti orang yang dibiarkan begitu saja, anak gampangan. Ya, jadi kita harus membuka diri. Jika sekiranya hari ini ada di antara kita merasakan ada sesuatu yang Tuhan nyatakan kepada kita, yang menusuk kita, dengar suara Tuhan. Pekalah dengan firman Allah. Pekalah dengan nasihat-nasihat yang kita terima. Ingat nasihat-nasihat yang kita terima. Mungkin hari-hari ini ada sesuatu yang keliru yang kita lakukan. Dan Roh Kudus bekerja mengingatkan kita. Benar, engkau lakukan hal yang salah. Maka datang kepada Tuhan. Berkata, Tuhan, ampuni aku. Tuhan, aku mau mengikut jalan kebenaran. Tuhan, aku terima ganjaran itu. Tuhan, aku terima disiplin. Aku bersyukur. Aku adalah anak-anak yang berharga. Anak-anak-Mu Tuhan yang Kau kasih. Bukan anak-anak gampangan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Amsal pasal 13 mengingatkan kita, ya, supaya dalam perjalanan hidup ini kita mau terus membuka hati untuk firman Tuhan. Kita mau terus datang kepada Tuhan, bahkan kita siap menerima tongkat. Sekiranya itu harus kita terima. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Kiranya Tuhan memberkati kita.